Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dewi Agustin, NIM 202111197, kelas 2B Manajemen. 1. Jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Bentuk gabungan terikat adalah kata yang penulisannya selalu digabungkan dengan kata berikutnya. Gabungan kata dapat membentuk kata adalah gabungan antara kata bentuk terikat dengan kata dasar. Bentuk terikat ditulis tanpa spasi. Jika diikuti kata dasar, penulisan harus dipisah apabila digabungkan dengan bentuk turunan kata berimbun. Adi plus kuasa. Jika digabungkan menjadi adi kuasa. Gitu juga dengan seterusnya. Catur plus tunggal sama dengan catur tunggal. Dwi plus warna, dwi warna. Ekstra plus kurikuler sama dengan ekstra kurikuler. Kontra plus revolusi sama dengan kontra revolusi. Purna plus wirawan sama dengan purna wirawan. Sabta plus krida sama dengan sabta krida. Sub plus bagian sama dengan subbagian. Nomor 2, jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif beserta contoh penerapannya. Penalaran deduktif adalah penarikan kesimpulan dengan pola umum, khusus, atau bisa juga dipahami sebagai penelitian yang letak kesimpulannya ada di bagian awal. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita menjatuhkan gelas kaca yang berisi air, pasti gelas itu akan pecah dan airnya akan tumpah. Penalaran induktif adalah penarikan kesimpulan dengan pola khusus umum atau bisa juga dipahami sebagai penelitian yang letak kesimpulannya ada di bagian akhir. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita menjatuhkan buku atau tas dan ternyata jatuh ke bawah, berarti kita menyimpulkan bahwa semua benda akan jatuh ke bawah. Nomor 3, jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan translasi literasi. Transkripsi adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan titik penulisan kata kalimat atau teks yang menggunakan lambang-lambang bunyi. Contoh, transkripsi sastra lisan, seperti cerita rakyat yang semula berupa sastra lisan ditranskripsi untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini hanya diketahui oleh para orang tua. Generasi muda sebagai pewaris budaya dapat mempelajari nilai-nilai kearifan lokal tersebut dengan membaca hasil transkripsi cerita-cerita rakyat tersebut. Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad bahasa lain seperti dari huruf Arab ke huruf Latin agar dapat dibaca dan dipahami oleh siapapun. Contoh, transliterasi huruf Arab atau ba dilambangkan dengan huruf Latin B, dibaca B, tanda tanya, atau tak dilambangkan dengan huruf Latin T, dibaca T, TE. Atau ro dilambangkan dengan huruf Latin R, dibaca R. 4. Jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. Program usaha. 1. Tahap persiapan program. 1.1 Penerimaan warga belajar. 1.2 Pemilihan penyelenggara. 1.3 Pemilihan ketua kejar usaha. 1.31 agak menjorok. Berbeda dengan 1.3. 1.3.1 musyawarah. 1.3.2 ditunjuk.
5. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian, jawab soal berikut ini. Jika masih salah penulisannya, segera perbaiki. Pada gelar akademik ditulis dengan tanda titik sebagai antar huruf pada singkatan gelar yang dimaksud. Lalu, penulisan gelar ditulis di belakang nama seseorang, antara nama orang dan nama yang disandang, ditambah tanda koma. Jika di belakang nama terdapat lebih dari satu gelar, maka di antara gelar-gelar tersebut disisipi tanda koma. 1. Bayu Maharani S. sama dengan Bayu Maharani tanda koma S. Nomor 2. R.M. Pratama, M. sama dengan R.M. Pratama, M besar, M besar. 3. D besar, R kecil Irfai, Fatur Rahman, SPD, MPD sama dengan DR, Irfai, Fatur Rahman, S besar, PD, M besar, MPD. DR, Dr. Andes Muhammad Kanzanuddin, MPD besar sama dengan DR, DRS Muhammad Kanzanuddin, M besar, PD. Prof. DR Ahmad Ulinuha, MPD sama dengan Prof. DR Ahmad Ulinuha, M besar, PD. 6. Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Tanda baca elipsis berfungsi untuk menandakan kalimat yang terputus-putus, menghilangkan sebuah kata dalam kalimat, memberikan jeda atau jarak dalam sebuah pembicaraan. Contoh, sebenarnya aku ingin mengenal diri kamu lagi. Tanda kurung siku berfungsi digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contoh, setiap hari Senin di sekolahan selalu wajib mengadakan upacara bendera, sang saka merah putih. Tanda kurung berfungsi digunakan untuk memberikan penjelasan atau keterangan yang bukan merupakan bagian utama dalam suatu kalimat. Contoh, GN Bromo atau berasal dari Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, merupakan salah satu wisata Jawa Timur yang sudah terkenal di mancanegara. 7. Jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal. Silahkan jelaskan satu persatu disertai contohnya. Generalisasi adalah proses penalaran yang bertolak dari fenomena khusus menuju kesimpulan umum. Generalisasi merupakan pernyataan yang berlaku umum untuk semua atau sebagian besar gejala yang diamati. Contoh, buah mangga berwarna hijau dan rasanya manis. Buah jambu biji berwarna hijau dan rasanya manis. Generalisasi semua buah berwarna hijau rasanya manis. Pernyataan semua buah warna hijau rasanya manis hanya memiliki kebenaran probabilitas karena belum pernah diselidiki kebenarannya. Contoh kesalahan, buah kedondong juga berwarna hijau namun rasanya asam. Analogi, metode menalar dan membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Kita dapat menarik kesimpulan jika terdapat persamaan dalam berbagai bidang. Dengan kata lain, penalaran analogi dapat diartikan sebagai proses penyimpulan berdasarkan fakta atau kesamaan atau proses membandingkan dari dua peristiwa atau hal yang berlainan berdasarkan kesamaannya, kemudian ditariklah kesimpulan dari persamaannya tersebut. Contoh,
Klub Indonesia mampu masuk babak final karena berlatih setiap hari, maka klub Thailand akan masuk babak final jika berlatih setiap hari. Hubungan kausal, proses penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Hubungan kausal atau kausalitas merupakan prinsip sebab akibat. Contoh, penebangan liar di hutan mengakibatkan tanah longsor. Jika dipanaskan, tembaga memuai. Jika dipanaskan, emas memuai. 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Silogisme juga disebut sebagai penyimpulan tidak langsung karena konklusi diambil dari dua permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. Contoh, Premier Mayor sama dengan jika saya naik becak, jika hujan saya naik becak. Premis minor sama dengan sekarang hujan. 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Konjungsi atau kata sambung adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Kata dengan kata, firasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Konjungsi adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Konjungsi adjektif digunakan untuk menghubungkan dua klausa dan kalimat yang memiliki kedudukan sederajat atau setara. Contoh konjungsinya, dan, lagi, pula, serta. Contoh kalimatnya, mereka sedang memasak dan menyiapkan hidangan pembukaan. Konjungsi pertentangan digunakan untuk menghubungkan dua kalimat yang sederajat tetapi mempertentangkan kedua bagiannya. Contoh konjungsinya, tetapi, melainkan, padahal, namun, akan tetapi. Contoh, padahal mereka selalu bertengkar, akan tetapi mereka sekarang tidak sudah bertengkar. Konjungsi kausalitas adalah konjungsi atau kata hubung yang menyatakan sebab akibat. Kata yang termasuk konjungsi kausalitas adalah sebab, karena, dan oleh sebab itu. Contoh, ternyata penyebab banjir itu dikarenakan semua warga membuang sampah sembarangan di sungai. Sebab itu, sungai sering banjir. 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut, serta berikan contohnya. Wacana deskripsi, jenis wacana yang ditujukan kepada penerima pesan agar dapat membentuk suatu citra atau imajinasi tentang suatu hal. Karangan ini berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan hal tersebut. Biasanya wacana ini banyak digunakan dalam katalog penjualan dan data-data kepolisian. Contoh, Mandua Kudus bagi masyarakat Kabupaten Kudus dan sekitarnya bukan merupakan suatu yang asing. Bahkan, untuk lingkup Jawa Tengah, madrasah ini dikenal sebagai Man Unggulan. Madrasah yang merupakan alih fungsi dari PGAN Kudus sejak tahun 1992 ini, biaya pengelolaannya berasal dari pemerintah atau DIPA dan swadaya dari orang tua siswa melalui syahriah. Wacana eksposisi merupakan jenis wacana untuk menerangkan suatu hal kepada penerima atau pembaca agar yang bersangkutan memahaminya. Dalam wacana ini diperlakukan proses berpikir. Wacana ini digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana, karena menerangkan proses atau prosedur suatu aktivitas. Wacana ini isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan
pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Contoh, pada Senin sore 23 Mei 2022, banjir rob terjadi di pantai utara, khususnya di Semarang, Jawa Tengah. Banjir terjadi akibat jebolnya tanggul penahan air laut di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Ketinggian air dilaporkan mencapai 150 cm dan merendam sejumlah kawasan di sekitar pelabuhan. Wacana argumentasi merupakan jenis wacana yang berusaha mempengaruhi pembaca atau pendengar agar menerima pernyataan yang dipertahankan, baik yang didasarkan pertimbangan logis maupun emosional. Sebuah wacana dikategorikan wacana argumentasi apabila bertolak dari tanya isu yang sifatnya kontroversi antara penurut dan mitra tutur. Pengembangan kerangka karangan argumentasi dapat berpola sebab akibat, akibat sebab, dan pola pemecahan masalah. Contoh, akibat perkembangan perekonomian dan pertambahan jumlah penduduk, konsumsi energi di dalam negeri juga meningkat. Kebutuhan gas di Pulau Jawa pada tahun 2002 sebanyak 943 juta kaki kubik per hari (mmCFD) tahun 2005, meningkat menjadi 1.136 mmCFD pada tahun 2010. Kebutuhan gas di Pulau Jawa diperkirakan 2.252 mmCFD dan tahun 2015 sebanyak 3.441 mmCFD. Wacana persuasi merupakan wacana yang bertujuan mempengaruhi mitra tutur untuk melakukan tindakan sesuai yang diharapkan penuturnya. Terkadang, wacana persuasi menggunakan alasan yang tidak rasional, misalnya iklan, rayuan. Wacana narasi merupakan jenis wacana yang berisi berita. Wacana ini menceritakan sebuah kejadian secara berurutan berdasarkan waktu kejadian, atau bisa juga tidak berurutan tapi alurnya kesana kemari. Narasi dibangun oleh sebuah alur cerita. Alur ini tidak akan menarik jika tidak ada konflik. Selain alur cerita, konflik dan susunan kronologis. Ciri-ciri narasi lebih lengkap lagi diungkapkan oleh Atarsmi 2003-31. Contoh, kegiatan bekerja demikian padatnya. Setiap hari, aku masuk pukul 8.00 agar tidak terlambat. Aku selalu bangun pukul 7.00. Setelah mandi, kemudian aku segera mengenakan pakaian selanjutnya. Aku makan pagi, lalu kira-kira pukul 7.30, aku berangkat kerja. Seperti biasanya, aku ke sekolah naik sepeda motor. Jarak rumah dengan sekolahku tidak jauh, sekitar 6 km. Aku memang membiasakan berangkat pagi-pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.